Alhamdulillah, binikmati tatimmu sholihat wa binikmatihil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali lagi di dalam pelajaran fikih yang kita akan lanjutkan seputar sholat, dan kita akan bahas rukun-rukun sholat ya. Jadi kita sudah membahas tata caranya, sekarang yang masuk rukunnya nanti ya, rukun dan sunnah-sunnahnya. Nanti kan kita akan masuk ke bahasan sujud sahwi gitu. Nah, termasuk juga nanti bagaimana hukum-hukum yang lain, apakah rukun atau sunnah ya gitu, bahkan bukan yang dicontohkan sama sekali misalnya. Nah, disinilah yang kita perlu kaji tentang rukun sholat ya. Nah, rukun sholat itu berbeda pendapat di sebagian para ulama ya. Ada yang mengatakan 13 ya, ada yang mengatakan 14, bahkan ada yang mengatakan 16 ya. Tapi di sini kita ambil saja yang 16 ya. Walaupun ya yang 13 atau 14 juga tidak salah ya gitu. Apa itu rukun sholat? Rukun sholat adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat ya. Kalau rukun itu tidak ada, maka sholatnya tidak teranggap ya, tidak sah juga, tidak teranggap secara syar'i, dan juga tidak bisa diganti dengan sujud syahwi ya gitu. Nah, kalau rukun itu nggak bisa ya diganti dengan sujud syahwi, karena ini rukun ya. Dan meninggalkan rukun sholat ada dua bentuk. Yang pertama, meninggalkannya dengan kondisi sengaja, maka sholatnya batal dan tidak sah gitu ya. Yang kedua, meninggalkannya karena lupa atau tidak tahu, maka ada 3 macam ya. Jika mampu untuk mendapati rukun tersebut lagi, maka wajib dia kembali lagi ya, melakukan lagi. Nanti ini harus diterangkan ya gitu. Yang kedua, jika tidak mampu mendapatinya lagi, maka sholatnya batal, harus diulangi lagi gitu. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwa rakaat yang ketinggalan rukun tadi menjadi hilang. Yang ketiga, jika yang ditinggalkan adalah takbiratul ihram, maka sholatnya harus diulangi ya. Diulangi dari awal, karena ia tidak memasuki sholat dengan benar ya gitu. Tidak mengucapkan Allahu Akbar ya gitu. Rukun yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Nabi SAW bersabda, "Sholli qa'iman." Salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Jika tidak mampu, maka kerjakanlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati fala janbin. Jika tidak mampu lagi, maka kerjakanlah dengan berbaring ya gitu. Ada riwayat Bukhari dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Nah, itu yang pertama. Jadi asalnya ya,
sholat itu dalam keadaan berdiri ya. Bentar. Sholat dalam keadaan berdiri ya asalnya. Ya asalnya sholat itu dalam keadaan berdiri. Maka kalau mampu berdiri ya berdiri ya gitu. Tidak bisa jadi alasan ya gitu. Karena ini adalah bagaimana kemampuan seseorang dalam mendirikan sholat ya. Selagi ia mampu berdiri ya gitu. Dan tidak ada ya Allah alam uzur ya iya untuk duduk ya kecuali karena sakit ya. Karena sakit ya, gitu. Atau misalnya tidak mampu ya ketuaan, asal dia mampu berdiri ya berdiri gitu ya. Tapi kalau dia tidak mampu ya duduk ya gitu. Jadi pokoknya kalau dia mampu berdiri aja, wajib berdiri. Termasuk misalnya ketika dalam kegiatan tertentu ya, gitu. Terkadang tentu ya agak menggampangkan di kita itu ya. Kalau kegiatan camping atau apa itu ya, sholat itu di tenda dalam keadaan duduk ya. Padahal dia masih bisa berdiri ya, gitu. Musola itu dekat ya gitu, sholat dekat ya. Tinggal ngelangkah gitu ya. Dan terkadang mengambil istihad ya gitu. Istihadnya padahal istihad siapa ya gitu. Istihad sah gitu, istihad antum gitu. Beraku gitu kan gitu. Ilmunya nggak seberapa gitu ya gitu. Nah, ini ya. Jadi jangan menggampangkan gitu ya. Kecuali memang kalau tidak bisa sama sekali ya untuk berdiri ya silakan duduk gitu. Gitu. Nah saja jangan sampai menggampangkan ya. Gitu. Tidak sama sekali misalnya karena jauh gitu ya, dan sudah mencari air dan saat itu di tenda gitu ya. Di tendanya ya harus duduk ya silakan ya gitu. Ya sama sekali tidak bisa mah ya gitu. Ini terkadang dekat ya, tinggal ngelengkah gitu ya, senter ayah gitu ya. Tapi menggampangkan gitu ya gitu. Nah ini ya, istihad dari mana gitu ya gitu. Tahunya pendapat ulama sah gitu ya. Ulama Bandung gitu, ulama Kirison gitu. Adanya gitu. Ya, gitu. Jangan dianggap remeh ya gitu. Karena ini kan rukun ya gitu. Hati-hati. Ini perkara sholat ya. Perkara seseorang paling dekat kepada Allah ya. Jangan diremehkan ya. Jadi asal pokoknya berdiri bagi yang mampu. Kalau ada uzur sakit ya, atau dia memang tidak sanggup berdiri ya gitu, maka boleh duduk ya. Tidak sanggup duduk ya dia berbaring. Jadi tidak ada alasan tidak sholat ya, tidak ada alasan tidak sholat. Itu yang pertama, berdiri ya. Yang kedua, takbiratul ihram. Nabi bersabda, miftahus sholati at-tuhur. Wa tahrimuha at-takbir. Wa tahliluha at-taslim. Pembuka sholat adalah toharoh ya, bersuci. Jadi sholat itu syarat sahnya adalah bersuci ya. Yang mengharamkan dari hal-hal yang di luar sholat adalah takbir ya. Sedangkan yang menghalalkannya adalah ucapan salam. Riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, kata Al-Albani, ini adalah sahih ya dalam Irwaul Ghalil. Ya.
Jadi yang pertama berdiri ya, rukun sholat itu. Yang kedua takbiratul ihram. Nah, yang dimaksud dengan rukun sholat yaitu adalah ucapan takbir ya, Allahu Akbar. Jadi sholat itu dimulai dengan ucapan Allahu Akbar ya. Tidak bisa diganti dengan yang lain ya, ucapan Allahu Akbar dengan Allah Subhanahu, nggak bisa gitu ya. Nggak bisa, Allahu Akbar aja gitu ya, udah dari sananya gitu ya, Allahu Akbar gitu. Walaupun ya misalnya semakna Allahu Khabir misalnya, nggak bisa ya. Ya Allahu Akbar udah. Terus apakah harus mengangkat tangan atau tidak? Ini berbeda pendapat ya. Sebagian mengatakan harus mengangkat tangan dan juga rukun ya. Gitu, rukun sholat. Tapi sebagian juga mengatakan tidak perlu mengangkat tangan ya, cukup dengan Allahu Akbar, itu juga rukun sholat ya. Adalah ucapan saja ya, bukan gerakannya gitu. Jadi ucapan saja bukan gerakan ya gitu. Kan ada yang gini ya, langsung Allahu Akbar, langsung begini ya, Allahu Akbar gitu. Jadi ada yang angkat tangan Allahu Akbar ya gitu. Nah, itu keduanya juga ada ya gitu. Karena silang pendapat di antara satu sama lain ya gitu. Dan saya lebih cenderung ucapannya ya gitu, bukan dengan angkat tangannya gitu. Dan ini juga menjelaskan bahwa kalau dia sudah berdiri ya, maka tidak ada ucapan sebelumnya ya, tidak ada ucapan apa-apa gitu ya gitu. Langsung Allahu Akbar gitu ya gitu. Ya. Nah, nanti kita akan terangkan lebih jelasnya lagi ya. Niat itu di kolbu, di hati ya, di hati ya. Tepatnya itu di hati ya gitu. Jadi maka yang lebih kuatnya adalah tidak perlu diucapkan. Yang lebih kuatnya ya, Allah alam, karena emang ada silang pendapat. Tapi yang saya dapati ada kesalahan Allah alam dari salah satu ulama mazhab Syafi'i ya, Allah alam, tentang niat dari umrah atau haji ya, dikatakan itu adalah niat ya, padahal bukan niat ya gitu. Itu adalah ucapan talbiyah ya, jadi bukan niat ya, sehingga disamakan ke niat sholat, niat wudhu, padahal salah gitu ya, tuh. Sehingga yang lebih kuatnya adalah tidak diucapkan niat itu ya. Itu adapun yang mengucapkan niat ya Allah alam gitu. Ini ya silang pendapat. Hanya saja kalau dari kajian kita ya harus cari ya gitu, lebih meyakinkan gitu ya gitu. Nah, diantaranya adalah tidak mengucapkan niat itu ya gitu. Nah, itu baik, itu saja dahulu yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Wa'afu minkum. Rabbana atina fil dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.